Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sama-sama dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan untuk belajar bersama meskipun secara daring, tetapi patut kita syukuri dan mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan di ruang kelas secara bersama-sama seperti itu. Dan kita pun juga bisa kenalan bersama-sama. Saya bisa kenalan dengan kalian dan kalian pun bisa berkenalan dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azka Amalia, biasa dipanggil dengan Aska. Nah, pada waktu yang sama nanti kita akan belajar bersama mengenai tentang mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tentang hubbud dunya dan hasad. Yang pertama adalah hubbud dunya. Apa sih hubbud dunya itu? Hubbud dunya artinya cinta dunia. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia tidak bisa memungkiri akan sebuah kecintaan kita terhadap dunia. Akan tetapi, maksud di sini adalah mencintai kehidupan di dunia ini secara berlebihan, sehingga menyebabkan manusia itu lalai akan dari tujuan hidupnya. Selain itu, sifat hubbud dunya ini merupakan sumber kehancuran umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Hakim dan Tirmidzi yang artinya, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Kemudian adalah penyebab atau ciri-ciri hubbud dunya. Yang pertama yaitu menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ketika seseorang sudah beranggapan seperti ini, maka dia telah terjebak dalam perilaku hubbud dunya. Padahal dalam prinsip akidah Islam, dunia bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta. Orang yang seperti ini akan beranggapan bahwa harta akan dapat menyelamatkan dirinya, dan dengan harta yang melimpah, seseorang akan merasa dipandang hidupnya berhasil dan sukses, dan semua segala keinginannya dapat dipenuhi. Yang ketiga ada kikir maupun pelit. Nah, orang yang seperti ini, ia tidak akan rela jika hartanya berkurang, bahkan akan beranggapan bahwa dengan sedekah akan membuatnya miskin. Kemudian dampak negatif dari hubbud dunya. Yang pertama adalah lalai terhadap Allah. Sikap hubbud dunya bisa membawa seseorang lalai mengingat Allah, bahkan lupa untuk beribadah dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Yang kedua yaitu menghalalkan segala cara. Orang yang hubbud dunya, ia akan mempengaruhinya untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Ia tidak peduli itu haram maupun halal. Yang selanjutnya adalah mengenai cara menghindari perilaku hubbud dunya. Yang pertama yaitu mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, akan tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua yaitu dunia dan isinya adalah amanah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan semua itu adalah titipan belaka yang nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga ada qanaah, yang artinya selalu merasa cukup terhadap sesuatu yang sudah dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Selanjutnya adalah hasad. Hasad secara bahasa yaitu benci atau dengki. Sedangkan hasad menurut istilah adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Manusia yang memiliki sifat hasad ini, ia tidak merasa senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebab sifat hasad yang pertama yaitu permusuhan dan kebencian. Hal ini termasuk penyebab yang paling besar, karena sesungguhnya siapa saja yang disakiti dengan sebab apapun dan diselisihi tujuannya, maka yang timbul adalah kebencian dalam hatinya terhadap orang lain, hingga akan melekat dalam hatinya rasa benci. Oleh karena itu, hasad akan selalu menyertai perasaan benci dan permusuhan, serta tidak akan pernah terpisah dari keduanya. Dan yang kedua adalah sifat takabur atau sombong, yaitu merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat.
Sedangkan untuk dampak negatif dari sifat hasad yang pertama adalah menghanguskan amal kebaikan. Hasad dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Yang kedua yaitu merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Dan yang ketiga ada hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang bersikap hasad dia akan merasakan ketidakketenangan dalam hidupnya karena ia tidak akan rela ketika melihat orang lain bahagia. Selanjutnya adalah cara menghindari sikap hasad. Yang pertama yaitu memperbanyak bersyukur. Maksudnya ialah kita harus selalu senantiasa bersyukur atas segala hal yang kita peroleh. Karena dengan begitu, kita tidak akan mudah iri ketika melihat orang lain bahagia. Yang kedua yaitu memelihara sikap rendah hati. Maksudnya tidak sombong atau membanggakan diri dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah. Dan yang terakhir yaitu menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Demikian pertemuan kali ini dan hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.